Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Anggita Herliana, yang kedua Ana Agung Gede Agung Giri Putra, dan saya Iputu Budiantara. Baik, di sini kami akan menyampaikan tentang analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Bab 1. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah salah satu ilmu yang termasuk ke dalam lingkup manajemen SDM, yaitu sumber daya manusia. Analisis pekerjaan sendiri berfokus pada pengumpulan segala informasi tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu tujuan dari analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu job description. Berisi informasi pengidentifikasian pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban. Spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Yang kedua yaitu job classification. Penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Rencana sistematika tradisional biasanya didasarkan pada garis kewenangan organisasi, isi tugas atau pekerjaan yang didasarkan pada teknologi, dan tugas atau pekerjaan ini pada gilirannya didasarkan pada perilaku manusia. Yang ketiga yaitu job evaluation, yaitu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Selanjutnya itu ya job design restructuring. Meliputi usaha-usaha untuk mengalokasi dan merestrukturalisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Selanjutnya itu personal recruitment atau specification. Penyusunan persyaratan-persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan, seperti pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, ketangkasan, aptitude, sifat-sifat dan ciri-ciri, atribut and trail, yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Selanjutnya itu ya desain pekerjaan. Herjanto dalam Irnanda 2011 menjelaskan bahwa desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan dan hasil apa yang diharapkan. Selanjutnya tujuan desain pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Definisi di atas menjelaskan bahwa desain pekerjaan dibuat oleh perusahaan untuk mengatur tugas-tugas yang tepat sasaran, memberikan tugas kepada orang dengan kemampuan dan keterampilannya masing-masing. Selanjutnya yaitu elemen-elemen desain pekerjaan. Yang pertama, elemen organisasional, di mana elemen ini organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi. Pekerjaan-pekerjaan yang dirancang secara efisien mendorong karyawan yang mampu dan termotivasi untuk mencapai keluaran maksimum. Selanjutnya, elemen lingkungan. Aspek kedua desain pekerjaan berkaitan dengan elemen-elemen lingkungan. Seperti hampir dalam semua kegiatan personalia, para perancang pekerjaan tidak dapat mengabaikan pengaruh lingkungan eksternal. Selanjutnya, elemen keperilakuan. Ada beberapa elemen keperilakuan yang perlu dipertimbangkan dalam desain pekerjaan, yaitu 1. Otonomi, yang berarti mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang kedua, variasi, yang apabila kurangnya variasi pekerjaan maka akan menimbulkan kebosanan. Selanjutnya menimbulkan kelelahan sehingga timbul kesalahan-kesalahan.
Selanjutnya yaitu identitas tugas. Bila pekerjaan tidak mempunyai identitas, menimbulkan karyawan kurang tanggung jawab atau kurang puas atas hasil pekerjaannya. Selanjutnya, isu terkait analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Di dalam keadaan pandemi seperti ini, di mana hotel harus mengurangi pegawainya, khususnya di Hotel Golden Tulip Jinang Resort yang di mana dari 260 karyawan dan sekarang hanya 58 karyawan, maka dari itu dilakukannya sistem multi-talent yang di mana harus merangkap departemen lain. Dengan adanya sistem multi-talent dari segi hotel cukup menguntungkan karena tidak terlalu banyak menggaji karyawan, sedangkan cukup terbebani untuk karyawan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan makalah. Yang pertama, mengetahui pengertian desain pekerjaan dan analisis pekerjaan. Selanjutnya, mengetahui tujuan desain pekerjaan dan analisis pekerjaan. Bab 2. Gambaran umum. Golden Tulip Jinang Resort Bali. Resort yang secara resmi merayakan pembukaannya pada 1 Oktober 2016 dengan menyelenggarakan pesta bernuansa tropis, merupakan perpaduan warisan budaya Bali dan filsafat timur yang tertuang dalam desain kontemporer resort dengan lokasi yang sangat strategis. Golden Tulip Jinang Resort Bali menyediakan ruang pertemuan serbaguna, fasilitas pernikahan serta 190 kamar deluxe dan suite. Apa manfaat dan tujuan dari analisis pekerjaan? Manfaat analisis pekerjaan bagi seseorang human resource akan dapat merekrut orang yang tepat dengan kualifikasi yang berpatokan terhadap standar-standar hotel yang ada. Bab 3. Kesimpulan. Dalam suatu hotel, terdapat beberapa departemen yang akan diatur dan dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia memiliki peran yang sangat besar dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan begitu, analisis dan desain pekerjaan dapat memudahkan HR dalam mengatur karyawan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Saran. Analisa dan desain pekerjaan merupakan persyaratan bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Analisis pekerjaan sangatlah disarankan untuk dilakukan agar memudahkan dalam menyusun dan mengontrol karyawan supaya tercapai tujuan yang sudah ditentukan.